Khalil As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Bayanun lil mu'tabirin. Adapun ini yaitu penjelasan bagi orang-orang yang mengambil ibrah pelajaran, wa hidayatun lil mustabsirin, dan petunjuk bagi orang-orang yang meminta basirah. Wa huwa anna man kharaja an tadbirihi li nafsihi kana Allahu wal mutawalliya bi husni tadbirilah, yaitu bahwa barang siapa keluar oleh dia daripada pengaturan dia untuk dirinya dia, maka niscaya ada oleh Allah adalah yang mengurusi dengan bagusnya pengaturan baginya. Artinya pada pertemuan ini berbicara tentang tadbir, dan bagian-bagian tadbir ada tadbir madmum, ada tadbir mamduh, ada perencanaan yang dipuji oleh agama, ada perencanaan yang dicela oleh agama. Ini akan dijelaskan bahwa orang yang mengistirahatkan jiwanya daripada tadbir, maka Allah yang bakal mengurusi dia. Seperti apa yang di dalam kitab hikamnya Ibnu Athaillah rahimahullah menyatakan, arih nafsaka anit tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum anta binafsik. Istirahatkan jiwa Anda, bukan raga. Istirahatkan jiwa Anda daripada mengatur-mengatur kehidupan. Apa yang telah dijalankan oleh Tuhan, Anda tak perlu ikut campur kepada Tuhan. Ini namanya tadbir. Wa tadbiru ala qismaini. Adapun tadbir yaitu terbagi atas dua bagian. Tadbirun mahmudun wa tadbirun madmumun. Ada pengaturan yang terpuji dan pengaturan yang tercela. Fatadbirul madmumu huwa kullu tadbirin yan'atifu ala nafsika liwujudi hadhiha. Maka adapun tadbir yang tercela adalah yaitu tiap-tiap tadbir yang terliputi atas nafsumu dengan adanya bagian nafsu. Laisa lillahi fihi syai'un, tidak ada bagi Allah pada tadbir oleh sesuatu. Mana tuh? Kat tadbiri fi tahsili maksiatin, seperti pengaturan perencanaan pada menghasilkan maksiat, yakni mengerjakan maksiat. Itu bukan tadbir Allah tuh, madmum nama. Jangan kita bilang ini mau udah garisnya aja lah dari Tuhan, salah itu. Au fi haddin liwujudi ghaflah, atau pada bagian karena adanya kelalaian. Au ta'atin liwujudi riyain, atau ketaatan karena adanya keriaan. Wa sum'atin, dan sum'ah. Wa nahwi dzalik, dan seumpama yang demikian itu. Fahadza kulluhu madhmum, maka ini tadbir seluruhnya yaitu tercela. Li'annahu, karena bahwa ini tadbir imma, ada kalanya mujibun iqaban, yaitu menyebabkan akan disiksa. Wa imma mujibun hijaban, dan ada kalanya yaitu menyebabkan akan dihijab. Pokoknya dua-duanya mujibun. Waman arafa ni'matal aqli, siapa orang yang mengetahui akan nikmat diberikan akal oleh Allah, istahya minallahi, maka ia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an yasrifa aqlahu, akan bahwa mendayagunakan akan akalnya, ila tadbiri ma la yusiluhu ila qurbi, kepada mengatur barang yang tidak menyampaikan oleh barang akan dia kepada kehampiran dengan Allah. Wala yakunu sababan liwujudi hubbi, dan tidak ada oleh barang yaitu penyebab bagi adanya kecintaan Allah. Orang yang mengerti tentang nikmat akal, dia bakal malu menggunakan akalnya kepada hal-hal yang tidak ada kedekatan dengan Allah, kepada hal-hal yang tidak bisa mendatangkan kecintaan Allah. Intinya orang yang memiliki akal cerdas
pola pikirnya, mindsetnya sudah digunakan. Apa yang bisa membuat dia dekat dengan Allah, apa yang membuat dia dicintai Allah, itu mulu otaknya. Allah demen gak kayak begini nih? Begitu. Allah demen gak kayak begini nih? Itulah akal yang cerdas. Wal aqlu afdalu ma manallahu bihi ala ibadi. Adapun akal yaitu paling utamanya barang yang menganugerahkan oleh Allah dengannya atas hamba-hamba Allah. Li'annahu subhanahu wa ta'ala khalaqal mawjudat. Karena bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan oleh Allah akan segala yang ada. Wa tafaddala 'alaiha bil ijad, dan memberikan anugerah oleh Allah atas maujudat bil ijad dengan nikmat ijad, wa bidawamil imdad, dan dengan senantiasa diberikan sokongan-sokongan Allah, yang dalam bahasa Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, nikmatani ma kharaja maujudun minhuma wala budda li kulli mukawwanin anhuma, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Ada dua nikmat yang tidak lepas segala makhluk yang ada, yaitu nikmatul ijad dan nikmat imdad. Fastarakatil mawjudati fi ijadihi wa imdadihi, maka bersekutu, fastarakatil mawjudatu, maka bersekutu oleh segala yang ada pada ijadnya Allah dan imdadnya Allah. Falamastarakat, maka kala sama semuanya mawjudat, aradal haqqu subhanahu wa ta'ala an yumayyizal adami anhum, menghendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan bahwa mengistimewakan oleh Allah akan manusia daripada segala mawjudat. Fa'atahul aqla, maka memberikan oleh Allah akan adami al-aqla, akan akal, wa ayyadahu bih, dan menguatkan oleh Allah akan manusia dengan akal, wa faddalahu bidzalika 'alal hayawan, dan mengunggulkan oleh Allah akan manusia dengan demikian akal, 'alal hayawan, mengungguli atas makhluk-makhluk hidup yang lain. Wa akmala bihi nikmatul insan, dan menyempurnakan Allah dengan akal akan nikmatnya Allah atas manusia. Sehingga fabil akli, maka dengan akal lah, wa wufurihi, dan sempurnanya akal, wa israqihi, dan bersinarnya akal, wa nurihi, dan cahayanya akal, tatimmu masalihud dunya wal akhirah, sempurna oleh kemaslahatan dunia dan akhirat. Fasarfu nikmatil akli ila tadbirid dunya allati la qadra laha indallahi ta'ala kufrun li ni'matil aqli, maka adapun mendaya gunakan nikmat akal kepada mengatur dunia yang tidak ada nilai barang sedikit pun bagi dunia di sisi Allah, yaitu kufur bagi nikmat akal. Wa tawajjuhuhu ilal ihtimami bi islahi sya'nihi fi ma'adihi qa'iman bi syukril muhsini ilaih wal mufidu min nurihi alaih ahabbu bihi wa akhra wa afdallahu wa aula. Adapun mengarahkan akal kepada mementingkan dengan mendandani urusannya, dirinya pada akhiratnya, qaiman bisyukril muhsini, padahal menjalankan dengan bersyukur kepada yang berbuat baik kepadanya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, wal mufidi min nurihi alaihi, wal mufidi, dan yang wal mufidi min nurihi alaihi, dan yang melimpahkan dari cahayanya Allah atasnya, ahaku, yaitu lebih berhak, bihi dengannya, wa akhru, dan lebih nyata, wa afdalulah wa aula, dan lebih utama baginya dan lebih utama. Fala tasrif aqlaka, maka jangan mendaya gunakan olehmu akan akalmu, alladzi manallahu bi alaika, yang memberikan anugerah oleh Allah dengan akal atasmu, fi tadbirid dunya, pada mengatur dunia, allati hiya kama akhbaru anha Rasulullah, yang dia dunia itu seperti apa yang memberitakan tentang dunia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqauli, dengan sabdanya Nabi, ad-dunya jifatun qadiratun, adapun dunia yaitu bangkai yang menjijikan. Sebagaimana hadis ini riwayat daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Auliya meriwayatkan ini. Kata Imam Ali, pada ini Rasulullah bersabda, ad-dunya jifatun qadiratun faman aradaha falyasbir ala mukhalatatil kilab. Dunia itu adalah bangkai yang menjijikan, siapa yang pengen dunia monggo rebutan ama anjing-anjing. Begitu kata Nabi, dunia biasa. Wa kama qala lid-Dhahhak, dan sebagaimana bersabda oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Dhahhak,
Ma ta'amuka, yaitu apa adapun makananmu. Makananmu apa dohak? Qala, kata Nabi, al-lahmu wal laban, daging dan susu. Qala, kemudian kata Nabi, artinya makanannya enak-enak, burger, ini itu dah begitu, macam KFC, CFC, apa aja dah begitu, cere begitu, pecak duren ya, apa ya. Maka kata Nabi, oh enak ya. Qala summa ya'mudani ila mada, kira-kira kemudian balik kemana tuh susu sama daging tuh, kemana? Itu yang udah masuk perut ente tuh larinya kemana yang enak-enak itu? Qala ila ma qad alimta ya Rasulullah, kepada apa yang kau tahu ya Rasulullah, yang kau juga tahu dah. Semua yang enak-enak juga yang gak enak sama, jadi tinjak juga. Qala, kata Nabi, fa innallaha qad ja'ala ma yakhruju min ibni adam masalan lid dunya, maka sesungguhnya Allah yaitu sungguh menjadikan oleh Allah akan apa yang keluar, yakni daripada anak cucu Adam akan perumpamaan bagi dunia. Dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Imannya dari Sayyidina Dhahak Al-Kalabi radhiyallahu taala anhu, begitu juga Imam Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, Imam Ahmad dalam Musnad Ahmadnya, Nabi menjelaskan dunia itu enggak beda kayak enggak beda. Maka jangan terlalu dipusingin. Kita mau kencing berapa, ini berapa, yang udah disipiteng masuk berapa liter, udah dunia biasa aja. Jangan dipusingin. Musingin dunia sama dengan musingin begitu. Fatadbirul mahmud, adapun pengaturan, perencanaan yang terpuji, dan ini yang dikata oleh Imam Ali, su'ut tadbir yurisut tadmir. Su'ut tadbir yurisut tadmir, buruknya penanganan itu mendatangkan kekacauan. Menangani corona dengan keliru akan menjadi kacau pada pola pikir. Apa aja? Kalau bahasa lainnya, su'ut tadbir yurisut tadmir, salah berencana mendatangkan bencana. Begitu dalam bahasa Islam. Fatadbirul mahmud, maka adapun tadbir yang terpuji, huwa makana ila makana tadbiran ila ma yuqarribuka ila Allah subhanahu wa ta'ala, itu barang yang ada oleh barang menuju kepada apa yang ada oleh barang, yaitu perencanaan kepada sesuatu yang mendekatkan oleh sesuatu akan dikau ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabnya nggak begitu kan? Makana tadbiran, begitu ya? Betul ya? Ini double ini ya. Makana tadbiran ila ma yuqarribuka ila Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar begitu. Ini redaksinya salah ini. Yaitu barang yang ada oleh barang, yaitu perencana kepada sesuatu yang mendekatkan oleh sesuatu akan dikau ila Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya yang namanya tadbir yang terpuji, berencana yang benar, perencanaan planning yang benar adalah satu planning yang dimunculkan dalam otak dan mindset kita, hal-hal yang bisa tambah intim dengan Allah, tambah tumbuh kecintaan nama Allah, itu boleh. Katadbir fi bara'ati dhimmah min huquqil makhlukin, seperti memikirkan, merencanakan pada membebaskan tanggungan daripada hak-hak makhluk. Imma wafaan, ada kalanya membayari hutang kita tuh yang dulu zaman SMA ikut organisasi Darmaji, Dahar Bakwan 5 ngaku hiji gitu, itu tuh bayar. Wa imma istikhlalan, ada kalanya meminta halal. Bagaimana nih, apa minta halal apa bayar nih, itu mikirinnya dipuji. Wa tashihi taubati, dan meluruskan taubat, membenarkan taubat ila rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Wal fikrati fima yuaddi ila qam'il hawa wal al-murdi wa syaitanil mughwi, dan memikirkan pada sesuatu yang membawa oleh satu kepada mematahkan syahwat, yang menjatuhkan
dan setan yang menyesatkan. Fahadha kulluhu mahmudun la syakka fi, maka ini tadbir seluruhnya itu terpuji, tidak ada ragu padanya. Walidzalika, dan karena yang demikian itu mahmud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fikratu sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Adapun bertafakur, memikirkan 1 jam itu lebih baik ketimbang dari ibadah 70 tahun. Jadi merenung itu kalau bagus kita, maka tafakur itu cakep. Ibadah yang paling ringan tapi bobot ganjarannya tinggi adalah tafakur. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-fikratu sirajul qalbi, fa idza dhahaba dawuhu. Tafakur itu pelita hati. Bila orang hatinya enggak bertafakur, enggak ada cahayanya. Renungin aja apa yang dalam dunia, apa aja itu dijadiin bahan renungan, namanya tafakur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Durrul Mansur, juga Imam Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab Kanzul Umalnya, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau Ibnu Abbas bahasanya fikratu sa'atin khairun min ibadati sanatin, itu ada di Musnad Ad-Dailami, tapi riwayatnya dari Ibnu Abbas. Kalau yang 70 tahun dari Abu Hurairah. Wa tadbiru lid dunya ala qismaini, adapun memikirkan bagi dunia yaitu terbagi atas 2 bagian. Tadbirud dunya lid dunya, mengatur dunia untuk dunia, wa tadbirud dunya lil akhirah, mengatur dunia untuk akhirat. Fatadbirud dunya lid dunya, mengatur dunia untuk dunia, huwa an yudabbira fi asbabi jam'iha, itu bahwa memikirkan oleh seseorang pada sebab-sebab mengumpulkan dunia. Untuk apa? Iftikharon biha, karena berbangga-bangga dengan dunia, wastiksaron, dan karena menumpuk-numpuk memperbanyak. Wa kullama zida fiha syai'un, manakala ditambahkan pada dunia oleh sesuatu, izdada ghaflatan wa igtiraran, maka bertambah-tambah oleh dia akan kelalaian dan keterpedayaannya. Fa amaratu dalik, maka adapun tandanya, cirinya yang demikian itu tadbir dunya lid dunya, antasghalahu anil muwafaqah wa tuaddiyahu ilal mukhalafah, yaitu bahwa menyibukkan diri oleh engkau akan Allah, jauh daripada akan sesuatu tuh ya, daripada yang cocok, wa tuaddiyahu ilal mukhalafah, dan membawa oleh kamu akan dia ilal mukhalafah, ke pembangkangan. Kalau buat yang ibadah kita ogah, kalau bukan ibadah kita demen. Ngasih buat bini bilang duitnya kagak ada, kalau dipanggil Kang Mas sama biduan ada. Kalau buat ibu duitnya habis gajiannya, kalau buat ceweknya minta pulsa, siap neng. Ini namanya keliru. Dunia untuk dunia, dunia untuk dunia, yang kayak begitu. Jadi apa aja yang cocok dengan hawa nafsu dikerjakan, tapi yang cocok dengan agama pura-pura merem. Itu begitu. Wa tadbirud dunya lil akhirah, adapun mengatur dunia untuk akhirat, kaman yudabbirul matajir, yaitu seperti orang yang mengatur, merencanakan akan perniagaan, liyakula minha halalan, agar ia bisa makan daripadanya akan yang halal. Itu namanya tadbir dunia akhirat. Kita bagaimana dagang supaya untung, supaya kita kuat ibadah, itu mikirinnya ganjaran gede. Bagaimana ini kiat-kiatnya, resep-resepnya, tujuannya supaya bisa makan yang halal. Waliyan ama biha ala dawil faqati ifdalan, dan agar memberikan nikmat, menyenangkan ia dengan dunia, dengan matajir, atas orang-orang yang kesusahan sebagai ifdal, anugerah, belas kasihan. Waliyasuna biha nafsunin nasi ijmalan, dan agar menjaga diri ia dengannya, matajir atau dengan dunia, akan dirinya daripada manusia sebagai ijmalan. Ijmalan tuh menjaga kehormatan diri. Kalau orang itu namanya dunia untuk akhirat, orang yang nyari duit
supaya dia makanannya halal. Begitu. Kalau kita baca doa taklim tuh, wa yassiril kasba minal halali wa najjina min dzillatis suali. Doa penutup kita tuh, ya Allah, dengan ngaji ini karamat wali-wali tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Haddad, Imam Jazuli, gampangin usaha kami dari yang halal, selamatin kami daripada rendahnya mengemis. Jangan sampai kami jadi pengemis, tapi justru jadi pemberi. Itu namanya nyari duit untuk akhirat. Yang kayak begitu. Fa amaratu dzalika, adapun tanda yang demikian itu adamul istiksar, yaitu tidak menumpuk-numpuk, wal iddikhar, dan menyimpan. Manakala dapat duit dia bantu orang, dapat duit lagi bisa bantu lagi, dapat duit lagi bisa bantu lagi, wal isaf, dan menolong orang, wal isar, dan mendahulukan kepentingan orang. Itulah para sahabat-sahabat pada kerja yang hebat-hebat itu, yang sukses itu, karena dunia tidak dijadikan untuk berbangga-bangga, tapi dijadikan jalan supaya dia selamat untuk di akhirat, jangan sampai ngalamin dahaga. Faqad tabayyana min hada, maka sungguh telah nyata dari ini bayan, annahu laisa kullu talibin lidunya madhmuman, bahwasanya tidaklah tiap-tiap orang yang mencari dunia itu tercela. Betapa Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Quran menyebut dunia, duit dengan khairan. Itu menunjukkan tidak semata-mata nyari duit tercela. Kata Quran, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Duit khairin Quran. Saking bagusnya dalam bahasa agama. Enggak, ente kerja mati-matian buat akhirat, itu bukan hubud dunya, bukan. Laisa kullu talibin lid dunya madmuman. Tuh begitu. Balil madmumu, bahkan adapun yang tercela itu man talabaha li nafsihi la li rabbih. Itu orang yang mencari dunia untuk kepentingan hawa nafsunya dirinya, bukan untuk kepentingan Tuhannya. Itu tercela tuh. Wali dunyahu, untuk senang-senang di dunia, lali akhirati, bukan untuk akhiratnya. Fanasu idan ala qismaini, maka adapun manusia idan, kalau begitu yaitu terbagi atas dua bagian. Abdun talabad dunya lid dunya. Pertama adalah seorang hamba yang mencari dunia untuk dunia. Ini namanya tadbir madmum. Wa abdun talabad dunya lil akhirah, dan hamba yang mencari dunia untuk akhirat. Ini dipuji. Ada yang jauh tinggi dari ini. Apa? Wa sami'tu syekhana Abul Abbas Al-Mursiyah radhiyallahu anhu yaqul, dan aku mendengar akan guru besar kami Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu yaqulu mengatakan, al-arifu, adapun orang yang makrifat, la dunya wala akhirata, yaitu enggak ada dunia baginya, wala akhirata, dan tidak ada akhirat. Kalau orang yang makrifat enggak ada dunia, enggak ada akhirat. Kenapa? Li'anna dunyahu li akhiratihi, karena bahwa dunianya si arif, orang makrifat, untuk akhirat, wa akhiratahu li rabbihi, dan akhiratnya untuk Tuhan. Jadi enggak ada dunia, enggak ada akhirat. Semuanya Tuhan. Itulah orang yang makrifat. Dari ini kita bakal bercerita bagaimana ada kiai-kiai kaya raya, begitu, para sahabat Nabi kaya-kaya, para tabi'in kaya-kaya, tabi'in kaya-kaya. Ngapa itu kiai kaya? Enggak hubud dunia. Ini mau diceritain bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan dunia. Kenapa tuh mereka pada punya dunia? Hartanya banyak-banyak.
apalagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau kita ada rezeki, satu saat kita ziarah ke Yordan, makamnya di Yordan. Banyak tuh orang pada ziarah ke Yordan, orang pengen kaya, karena ini sahabat ini luar biasa, kaya raya. Jadi luar biasa, entrepreneurnya luar biasa. Ini didoain sama Nabi, maka apa aja sama dia diolah jadi aja. Abdurrahman bin Auf waktu datang ke Madinah itu kan sama Nabi disudara-sudarain antara Muhajir dan Ansor. Maka Abdurrahman bin Auf itu ditawarin oleh saudaranya yang di Madinah, saya lupa tuh namanya tuh, daripada Ansornya itu. Abdurrahman, ente mau apa? Saya punya tanah 2 hektar, hektar buat ente, hektar buat aneh. Enggak, saya punya bini, ente pilih dah mana yang paling cakep menurut ente, nanti bisa saya cerai, ente ambil. Enggak, kata Abdurrahman bin Auf, terus ente minta apa? Saya mau tanya pasar di mana? Dia carinya pasar. Aduh, itu pasar yang dekat Masjid Umar, pasar Yahudi itu dulu. Itu pasar, semua kiosnya punya Yahudi. Oh begitu. Kalau begitu saya minta dipinjemin duit aja. Maka minta dipinjemin duit. Pinjemin duit. Enggak pakai setahun, semua kios kebeli oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Pasar berubah menjadi pasar Islami. Tuh hebatnya itu. Abdurrahman bin Auf. Itu begitu. Mindsetnya luar biasa. Jadi bapak ekonomi. Itu luar biasa. Abdurrahman bin Auf. Semuanya. Orang pada menyebut kita pergi ke pasar Islam aja. Pasar Yahudi payah. Gitu. Itu begitu tuh. Dan itu diambil oleh Cina. Enakan beli ke Cina aja. Murah dia. Tuh. Itu tuh diambil tuh ilmu Abdurrahman bin Auf oleh Cina. Kita itu selalu gitu. Cina sulit disaingin begitu. Jadi di otak tuh udah begitu. Nah dulu begitu tuh kita di pasar Islam aja hebat dia, selalu begitu. Maka kenapa kita ini mundur? Karena kita meninggalkan kitab suci kita. Kenapa orang Barat maju? Karena meninggalkan kitab suci. Jadi sama-sama judulnya. Orang Barat maju meninggalkan kitab suci, dan orang Timur mundur karena meninggalkan kitab suci. Sama-sama meninggalkan, hasilnya beda. Karena mereka dari yang buruk kepada yang bagus. Kalau kita dari yang bagus kepada yang buruk. Begitu. Itu begitu. Dari yang bagus kepada yang buruk. Itu Amerika. Di dalam demokrasinya, yang paling majunya demokrasi kata orang semua sedunia Amerika. Partai cuma 2. Untuk lebih mengatur masyarakat lebih gampang. Satu jadi penguasa, satu jadi pengawas. Itu begitu, itu paling majunya. Kita mundur. Partai banyak banget nih. Begitu, banyak banget. Emang begitulah kita orang. Maka mereka maju. Kenapa? Ngebuang kitab sucinya. Kita juga mundur karena ngebuang kitab suci. Sama aja. Sama-sama ngebuang kitab suci. Cuman bedanya mereka ngebuang yang buruk, ngambil yang bagus. Kalau kita ngebuang yang bagus, ngambil yang buruk. Ini yang jadi repot. Jadi repot. Banyak orang-orang kita di Bangkok, teman-teman saya muji di Bangkok. Betapa dompetnya ketinggalan di WC, hampir seminggu nggak ada yang berani ngambil. Di Bangkok itu, hampir detik ini. Bangkok, Kamboja itu, ketinggalan. Hari-hari dia ingat ada di situ. Orang sono, ini bukan haknya. Takut kalau saya ambil nyari dia susah. Enggak mau saya tanggung jawab, biarin di situ. Orang sono biar aman. Niatnya enggak ngambil, ngamanin. Kalau orang kita di tempat masjid nih, baru sejam hilang, niatnya sama, ngamanin. Tapi hilang juga gitu. Padahal niatnya sama tuh, ngamanin juga. Kalau dia juga niatnya ngamanin. Itu ajaran Islam dipakai. Gitu. Ini kita lemah ini kita. Udah susah dah. Kita demennya gontok-gontokan aja kita sama teman kita. Udah begitu banget demennya. Udah susah dah. Wa ala hadza, dan atas ini bayan. Mana tuh bayan yang tadi tuh? Fannasu idan ala qismaini, abdun talabad dunya lid dunya wa abdun talabad dunya lil akhirah. Tuhmalu ahwalus sahaba, dimaknai
oleh sikap hidupnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wassalafis salih dan para ulama salaf yang saleh. Fakullu ma dakhalu fi min asbabid dunya fahum bidzalika ila Allahi mutaqarribun. Maka adapun tiap-tiap sesuatu yang masuk mereka pada setiap sebab dunia, maka adapun mereka dengan demi itu kepada Allah itu mendekatkan diri. Wa ila ridahu mutasabbibun, dan kepada ridha Allah yaitu mengambil sebab. Kalau mereka kaya-kaya, Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Imam Ali aja yang kurang. Itu kalau mereka pada kaya-kaya, tujuan mereka dengan dunia untuk mendekatkan kepada Allah, untuk menjadi sebab dapetin ridho Allah. Ini namanya dunia lil akhirah. Itulah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Begitu, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. La qasiduna bidzalika dunia, tidak bertujuan dengan demikian itu kan dunia, wa zinatah dan perhiasan dunia, wa wujudaladzatiha dan adanya kelezatan dunia. Mereka enggak begitu. Jadi dunia itu di mata para sahabat kayak sapu tangan. Manakala ada ingus dipakai, enggak ada ingus dikantongin. Dunia itu begitu. Kayak kita masker zaman dulu itu dunia, manakala sakit dipakai, kalau nggak sakit dilepas. Kalau zaman akhir mah antara sakit sama sehat ora ada beda, sama aja. Mana si sakit mana si sehat, semuanya sama dengan sakit, udah gitu aja. Bagaimana mungkin dia pagi-pagi naik sepeda mau ngapain? Ini kan biar imun naik, nyari udara segar. Gimana udara segar lu pakai masker, malamnya makan jengkol 2 mangkok sama pete 7 papan, yang dihirup juga udaranya itu aja. Yang agak-agak aja. Tapi nggak pakai itu di sektor 7, udah ada pemeriksaan. Ini jadi kendala, kata dia begitu. Daripada tangkap, ya udah pakai aja dah. Walihada, dan karena ini alasan fakullu madakhalu ila akhirih wasafahumul haqu, mensifatkan akan para sahabat oleh al-haqu oleh Allah Subhanahu wa taala biqauli ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, adapun orang-orang yang bersama Nabi Muhammad asyidda'u 'alal kufar, yaitu tegas atas orang-orang kafir, ruhama ubainahum, sayang sesama mereka. Kalau kita kebalik, asyidda'u bainahum ruhama 'alal kufar. Ini kita orang nih, emang kita demen ngebalik-balik mulu. Kita ini, padahal Qur'annya tuh begitu, asyidda'u 'alal kufar ruhama ubainahum. Kalau kita balik, ruhama wal kufar asyidda'u bainahum. Tarahum ruka'an sujadan, kamu melihat mereka akan ruku, akan sujud. Yabtaguna fadlam minallah ridwana, mereka mengharapkan akan anugerah dari Allah dan keridhaan. Wa ma dhannuka biqaumin, dan yaitu apa adapun prasangkamu, pandanganmu, biqaumin dengan segolongan orang, ikhtarahumullahu yang memilih akan mereka oleh Allah, li suhbati rasulihi untuk bergaul bersahabat dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali muwajahati khitabihi, dan untuk berhadapan menghadapi khitabnya Allah fi tanzilihi pada Qur'annya. Kuntum khaira ummatin, siapa kuntum? Ya sahabat kita. Kuntum khaira umat, ribut mulu ini. Kita ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf, itu kita. Yang ono kuntum sahabat, kalau kita enggak, kebalik-balik itu Quran. Fama ahadun minal mu'min la yaumil qiyamah, maka tidak ada seorang pun dari orang mukmin sampai kiamat illa walis sahabati fi unuqihi minanun la yuhsa, melainkan bagi sahabat
pada lehernya dia, yaitu utang budi la tuhsa yang tidak terhitung. Kita orang ini punya utang budi sama sahabat, nggak kebayar. Wa ayadin, dan nikmat-nikmat la tunsa yang tidak bisa dilalaikan. Bagaimana mungkin kita ketemu Rasulullah kalau nggak ada para sahabat? Sahabat wakilin kita, Nabi bagaimana ini, Nabi bagaimana itu, Nabi bagaimana ini, dia yang wakilin kita semuanya. Maka kita utang budi sama mereka. Li'annahum humul ladzina hamalu ilaina anin nabi, karena bahwa mereka sahabat adalah orang-orang yang membawa agama kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hukma wal ahkama, akan hikmah-hikmah dan hukum-hukum. Wabayyanul halal dan haram, dan menjelaskan oleh mereka kan yang halal dari yang haram. Wa fahamul khassa wal amma, dan memberi pemahaman mereka akan yang khas dan yang am. Mana kalimat khas, mana yang am, orang pinter, orang bodoh, semuanya dijelasin sama mereka. Wa fatahul aqalima wal bilad, mereka menaklukkan akan iklim-iklim, daerah-daerah, benua-benua, wal bilad, dan negeri-negeri. Wa qaharu, dan mereka mematahkan ahlas syirki wal inad, akan orang-orang syirik dan orang membangkang. Mereka hebat. Kenapa? Mereka punya senjata. Dari mana? Duit. Kumpulin kita duit. Wa yahiqu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fihim, dan benarlah oleh sabdanya Nabi SAW tentang sahabat, ashabi kan nujum, adapun sahabat-sahabatku itu kan nujum seperti bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, dengan mana saja sahabatku iqtadaitum mengikut oleh kamu, ihtadaitum beroleh petunjuk oleh kamu. Kata Nabi, sahabatku kayak bintang di langit, kayak bintang. Imam Daraqutni meriwayatkan ini hadis. Begitu juga Imam Al-Qudai di dalam kitab Musnad Asy-Syihabnya. Ashabi kan nujum, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, kayak salat witir. Apakah habis tarawih nih witir malamnya boleh tahajud apakah enggak? Begitu. Ikut aja sama sahabat. Abu Bakar bagaimana? Saya mau habis isya tarawih langsung witir Nabi. Sebab saya ngeri takut merem gak melek lagi. Kalau ente Umar, saya habis tarawih nggak witir, ntar penutup aja. Saya yakin, kata Nabi, iqtadu billadzani min ba'di, ikut aja dah. Ikut Abu Bakar boleh, habis sisa witirnya malam tahajud. Mau ikut Umar, tahajud dulu baru witir, silahkan. Yang jadi ribut kita, salah mulu. Agak ada benarnya, nyalain mulu gitu orang ini. Wa qad wasafahumullahu fi ayatin ukhra bi awsafin, dan sungguh mensifati akan para sahabat oleh Allah pada ayat yang lain dengan beberapa sifat. Ila an qala, sampai bahwa Allah berfirman, ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dalla dzalika, menunjukkan oleh yang demikian itu ayat yabtaguna fadlan itu rezeki, min qaulihi subhanahu wa ta'ala annahum, bahwa mereka para sahabat, mabtagau, tidaklah mencari oleh mereka, menuntut, mengharapkan oleh mereka, bima hamaluhu, dengan apa yang membawa oleh mereka akan minat dunia di dunia, walam yaqsudu bidzalika ila wajh Allah, dan walam yaqsidu, dan tidak berniat bertujuan oleh mereka dengan demikian dunia, illa wajh Allah, kecuali ridho Allah al-karim, wa fadlahul azim, dan anugerah Allah yang agung. Pokoknya mereka kalau udah rezeki ujungnya ridwana, ridho. Mereka nyari duit. Sahabat nih bakal didongengin, sahabat-sahabat Nabi semuanya atu-atu, tapi jangan malam ini kayaknya ya. Wa qala subhanahu wa fi ayatin ukhra, dan berfirman oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang lain, fi buyutin, pada rumah-rumah, adinallahu an turfa'a, yang mengizinkan oleh Allah bahwa ditinggikan oleh rumah, wa yudhkaru fi asmu, dan disebutkan pada rumah itu akan nama Allah, yusabbihu lahu, bertasbih ia bagi Allah fiha, di rumah itu, bil ghudwi, pada pagi hari, wal asal, dan petang hari. Rijalun,
yaitu laki-laki la tulhihim tijarah, yang tidak melalaikan mereka oleh dagangannya, wala oleh perniagaannya, wala bai'un, dan tidak penjualannya, an dzikrillah, daripada ibadah kepada Allah. Tuh dipuji sama Allah, rijalun la tulhim tijarah, mereka dagang, tapi dagang bukan untuk dunia, tapi untuk ingat Allah. Mereka mereka syira, mereka menjalani kekuasaan dan seterusnya, semuanya mencari ridha Allah. Walam yanfi anhumul asbab, dan tidak menafikan oleh Allah daripada sahabat akan sebab tuh kerja itu la tulhim tijarah, ada tijarah begitu, tijarah, cuman mereka enggak membuat berniaganya lupa dengan Allah, jadi enggak asik dengan dunia, tetap konsentrasinya akhirat. Wala tijarah, dan tidak dagang, walal bai' wala syira, tidak berjual, tidak membeli. Artinya falam yukhrijuhum anil midhati ghinahum, maka tidak mengeluarkan akan mereka dari pujian oleh kayanya para sahabat. Walaupun sahabat kaya masih dipuji. Idza qamu bihuquqi maulahum, ketika mereka menjalankan dengan hak-hak Tuhan mereka. Mana contohnya? Nah, itu Abdullah bin Utbah, Utsman bin Affan, Amr bin As, Abdullah bin Auf. Nanti besok aja kita bakal hitungin duit-duit mereka. Di dalam kitab Hayatus Sholihin dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana duit-duit para sahabat, jumlah duitnya waktu mati berapa, supaya kita bisa nyontoh mereka. Begitu, duitnya berapa. Yang namanya Amr bin As, duitnya waktu mati 300 triliun. Di kita banyak tuh nyontoh ini nih. Udahlah, gua memang udah takdirnya dari juga orang susah, disuruh nyontoh sahabat, nyontoh yang susah. Ini kayak begini nih, begitu. Ntar nih kita bedah semua hartanya, tapi segini aja udah malam belum. Besok saya nerangin tentang harta-harta para sahabat. Kalau bahasa kita, berapa dia? Ini bukan sekedar apa namanya PPATK, PPAT, itu yang pemeriksaan duit-duit pejabat itu. Iya, PPATK lah. Itu harta kekayaan para pejabat. Ini bakal dicatat nih. Begitu. Kenapa? Kalau kita bukan menjalankan itu, agamanya kayak begini. Ini kayak begini nih. Kaya enggak dilarang, yang dilarang pelit. Yang dilarang kaya tidak dilarang, yang dilarang pelit. Begitu. Pelit. Al mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Mukmin yang kaya lebih didemenin sama Allah dibanding mukmin yang kere, walaupun dua-duanya bagus. Gitu. Kenapa? Karena bisa bantu masjid. Dari mana nih masjid yang dibangun? Kan orang kaya yang kalau orang susah semua kagak ada masjid nantinya. Begitu. Yang punya duit kaya enggak dilarang, yang dilarang pelit. Begitu. Miskin tidak mengapa, yang dilarang mengeluh. Segini aja dulu dah. Wallahualam bishawab. Besok saja cerita sahabatnya.